Oke, ini gue mau bahas histologi sistem uropoetikum. Ya, oke. Kita mulai ke oke. Ini gue punya dulu. Sini. Oke, jadi ini adalah potongan dari ginjal ya. Kalau lihat ini, gue bisa sebut ini adalah bagian korteks. Kenapa? Kenapa? Karena cuman korteks yang punya ini. Nah, tuh. Kalau lo ngeliat bagian di ginjal yang nggak ada beginian nih, ini bukan korteks, ya, medula. Tapi kalau ada ini, yang gue lingker-lingker ini nih, pasti korteks. Berarti yang ini korteks dong. Berarti yang ini medula dong. Bukan. Bukan. Pokoknya ya daerah yang ada ininya, ya, ini juga korteks gitu loh. Nanti ada gambarnya medula kayak gimana. Oke, jadi di korteks itu syarat dia korteks adalah dia punya nih ya, yang gue lingkerin. Apa sih yang gue lingkerin namanya apa? Ini namanya adalah renal corpuscle. Renal corpuscle atau yang biasa disebut corpus malpighi. Oke, di angka 1 itu adalah renal corpuscle. B ini menandakan bahwa adalah korteks. B ini masuk ke regiokorteks. Ya, di korteks itu B di situ. Oh iya, A ini apa sih bro? Nah, A ini merujuk pada daerah sini nih. Ini adalah kapsula. Ya, yang gue garis di kapsula. Kapsula fibrosa. Ya. Sorry tulisannya jelek ya. Kapsula fibrosa. Lalu apa lagi? Ya ini kalau kalian lihat ya tubulus-tubulusnya ya, bisa proksimal, bisa distal. Nah ini ada satu yang menarik perhatian. Nah apa ini? Ini adalah processus Vereini. Processus Vereini. Jadi proses Vereini itu apa sih? Proses Vereini itu definisinya ya. Bagian medula yang menjorok ke korteks gitu. Ini kita lagi bahas korteks ya. Di bagian medula yang menjorok ke korteks. Tuh proses Vereini itu.
Ya, itu yang ke sana tuh. Oke. Ya udah nih kayaknya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke gambar selanjutnya ya. Oke. Aku taruh sini. Oke, gambar selanjutnya ini adalah perbesar gambar korteks dengan pembesaran 20 kali 10. Ini pembesaran 2 kali 10. 20 kali 10 korteks. Korteks ginjal ya, bukan korteks cerebri. Oke, jadi kita mau lihat apa di sini. Kita mulai dari A yang besar nih. Ini yang seperti kita bilang tadi, yang A ini adalah renal corpuscle. Corpusculus renalis terdiri dari glomerulus. Ini satu ini glomerulus ya, ini ya, gue gini nih. Ini gue gini keren. Pokoknya yang satu inilah. Ini glomerulus. Glomerulus. Nah, glomerulus ini dia diselubungi oleh suatu kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Nah, ini yang sebelah sini, sebelah luar sini yang gue garisin. Nah, ini adalah lapisan parietalis. Ya, parietalis. Dia, gue tarik ya ke sana ya. Bowman. Yang pars parietalis. Nah, yang sebelah sini dalamnya gue kasih warna lain ya. Nah, mana warnanya? Oh, ini. Nah, warnanya gue kasih merah. Ya, sedangkan yang dalam sini ini adalah pars visceralis. Oke. Nah, pars visceralis ini ini Bowman ya. Nah, kalau yang pars visceralis ini epitel yang lapisin itu adalah podosit. Nah, sedangkan yang biru ini adalah epitel selapis gepeng. Ya, jadi yang parietal ini adalah epitel selapis gepeng, yang visceral adalah epitel podosit, si podosit. Ya. Oke. Lanjut. Sedangkan yang bagian dalam ini adalah glomerulus. Ya, yaitu kapiler ya. Yang datangnya dari sini, fasa aferen ya. Ini fasa aferen.
Nah, di sisi fase aferen ini yang sebelah sini ini ada semacam sel-sel otot polos pembuluh darahnya yang berdiferensiasi menjadi epiteloid yang disebut sel JG, juxtaglomerular ya. Nah, ini termasuk aparatus juxtaglomerular. Ya, fungsinya di fisiologi aja lo baca. Nah, ini ada makula densa. Ya, ini makula densa. Jadi ini adalah tubulus apa? Distal ya. Yang gue lingkarin ini. Nah, gue lingkarin deh. Nah, ini adalah tubulus distal. T ke D. Nah, terus yang sel-sel yang berdiferensiasi ini yang gue lingkarin yang tunjuk D yang disebut makula densa. Dia membentuk aparatus juxtaglomerular ya. Oke. Terus gitu ini sudah. Nah, kita ngomongin ke yang B sekarang. Oke. Ini warna lain hijau. Nih B itu merujuk ke sini yang gue lingkarin ini. Ya. Nah, sambil kita bahas yang B, kita juga bahas yang C. Biar lebih gampang. Nah, nih. Nah, nih lo perhatiin ya. Yang B dulu. Yang B, kalau lihat sel-selnya, ini kan sebenarnya tubulus ya. Dua ini tubulus. Kalau lo perhatiin sel-selnya yang B ini jarang. Tuh. Kita lihat dari inti selnya ada jarang tuh. Jaraknya berjauhan ya. Jarang, jumlahnya sedikit. Tuh. Ya. Nah. Sedangkan yang C ini inti selnya banyak tuh. Oh ya kan dia ada di situ. Tuh kalau perhatiin. Inti selnya banyak tuh. Ada lagi ya kan di situ ya berderet gitu loh, nggak jarang kayak yang di hijau. Ya. Nah ini yang membedakan bahwa yang jarang ini adalah tubulus yang proksimal kalau yang jarang. Sedangkan yang sedikit ini yang bukan yang jarang bukan yang sedikit ya. Yang rapat ini adalah yang distal. Coba sedikit. Terus apalagi yang bisa kita buat patokan? Lihat warnanya ya. Lihat warnanya. Yang ini sama yang itu. Lebih terang yang ini. Maksudnya lebih densitasnya itu loh. Lebih merah yang ini daripada yang ini. Ini menandakan B ini adalah proksimal. Kenapa? Semakin dia merah, semakin dia asam. Jadi dia akan lebih menyerap warna. Kenapa kok bisa gitu? Karena di epitel tubulus proksimal itu dia mitokondrianya banyak. Nah, itu yang menyebabkan dia lebih asam. Sedangkan yang C ini distal. Jadi nggak ada. Jadi kurang mitokondria. Jadi makanya dia lebih ungu. Ini lebih merah, ini lebih ungu. Jadi kalau lu mau cari nih kayak gini. Ini apa berarti? Proksimal. Ini distal, proksimal. Ya bisa tahu ya. Itu caranya. Ya selain epitelnya yang berdempet-dempet tadi sama warnanya kalian bisa lihat nih ya. Ini juga nih. Ini proksimal ya. Ini distal ya enggak, warnanya lebih ungu. Ini proksimal. Gitu. Lihat dari warnanya sama kepadatan kerapatan sel-selnya. Ini kalau nggak rapet
Ini kalau nggak rapat nih. Ini kalau nggak rapat kayak gini nih, ini kan nggak rapat. Nah itu berarti proksimal. Kalau nggak rapat kayak gini, distal. Nah terus dia strukturnya juga berkelok-kelok, irregular. Itu menandakan bahwa dia tubulus contortus. Kalau yang lebih bulat gini, ini adalah ansa Henle, segmen tebal. Nah, jadi kita bisa bedakan lagi ya. Kalau yang warnanya lebih terang, kayak gini, lebih merah, ya yang ini kan lebih ungu ya. Kalau lebih merah dan dia terus reguler ya, ini bulat, benar-benar bulat. Kalau ini kan irregular. Nah ini yang bedain dulu. Pertama ini adalah sama-sama kayaknya proksimal gitu kan ya. Nah tapi kalau yang irregular ini contortus, pasti tubulus contortus proksimal. Kalau yang ini bagian dari proksimal juga, tapi dia karena dia reguler ya, rata. Ini kita sebut segmen tebal yang apa? Segmen tebal yang apa? Descendant. Oke. Nah, sedangkan yang satunya tuh yang tadi lupa gua. Ini T ke B. Nah, ini T ke B. Nah, ya karena dia lebih merah, dia kaitannya sama TKP, berarti dia masih sesambungan gitu loh. Kalau sesambungan berarti kan descendant gitu. Paham ya lu maksud gue ya? Jadi ini descendant. Jadi kan urutannya kan tubulus contortus proximal, angsa Helen segmen tebal yang descendant, terus baru loop Henle-nya. Begitu angsa Henle segmen tebal, baru tubulus contortus distal ya. Nah, sekarang yang 4 nih. Yang 4 ini adalah ansa Henle ya, segmen segmen tebal yang ascendant. Nih segmen tebal ascendant. Dia ini segmen tebal ascendant. Kelihatan dari warna sitoplasmanya. Yang ngikutin dia. Oke, TKP ya kan. Segmen tebal descendant. Terus loop of Henle. Terus lengkungannya ya. Terus segmen tebal ascendantnya baru ke tubulus contortus distal sini. Oke, sudah semua. Yang sekarang yang ini yang nomor 5 nih belum gua bahas. Apa sih yang nomor 5 ini? Nah, ini kalau Anda perhatikan dia bentuknya besar, mirip TKD, tapi dia reguler, bulat. Kalau ini kan irregular, berarti kan contortus. Kalau ini enggak, dia irregular, mirip sama TKD persis, tapi dia rata dan isinya selapis kubis. Itu selapis kubis ya, kelihatannya selapis kubis itu inti selnya di situ kelihatan. Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah tubulus koligen. Tubulus koligen test ya. Nah, berarti G ini apa? Pertanyaannya kan timbul. G ini adalah mengacu ke daerah sini nih. Nih.
Ini adalah processus Faraini, ya, processus Faraini. Jadi ini proses Faraini ya. Oke, karena kenapa kok disebut proses Faraini? Lihat, strukturnya seperti medula, tapi ini ada corpus Mcquiggi di sebelahnya. Berarti ini ada di korteks gitu loh. Jadi ini daerah medula yang menjorok ke korteks. Ya itu yang kita sebut proses Faraini. Oke. Yang F ini adalah sebenarnya arteri. Lihat, ada eritrosit di dalam lumennya. Eritrosit dalam lumennya ini menunjukkan bahwa dia arteri. Ini adalah arteri corticalis radiata. Ya, arteri corticalis radiata. Oke, udah semua ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kok begini? Nah, oke, ini adalah medula. Yang gambar ke berapa ini? Gambar 3 ya. Ini adalah medula ginjal yang diperbesar 40 kali 10. Kali 10 ya. Nah, ini lebih jelas untuk menjelaskan yang tadi. Mungkin gua agak sedikit ngulang. Oke, kita lihat dari 1 dulu deh. Nah, coba kamu lihat nomor 1. Warnanya gimana? Merah ya. Merah ini berarti tandanya ini adalah kalau nggak contortus, segmen tebal, descendant Ansa Henle. Ya, betul kan? Nah, cuman ini apa? Gitu, pertanyaannya kan gitu. Karena ini dia reguler, bulat ya. Kalau gua lingkarin lagi, dia benar-benar bulat nih, reguler. Nah, ini berarti adalah apa dong? Ini adalah segmen segmen tebal descendant ya enggak? Segmen tebal descendant. Nah, lagian juga lu harus yakin. Kenapa? Lu juga udah bisa yakin karena ini medula ginjal. Ya, nggak mungkin ada tubulus contortus proximal. Pasti nggak ada tubulus contortus proximal atau TKD itu nggak ada. Di medula tuh nggak ada. Ya, harus tahu itu nggak ada. Nah, ini nggak tahu kan, nih segmen tebal descendant. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang nomor 2. Gue ganti warna. Review sedikit ya. Dia bulat, lebih merah, bulatnya reguler berarti segmen tebal descendant. Sedangkan yang kalau kita lihat di sini, wah, ini dia bulat, lebih pucat atau ungu. Ini adalah segmen tebal ascendant. Ya. Nah, ini segmen tebal ini punya siapa sih? Ini Ansa Henle ya.
Kalau gua ngomong segmen tebal itu pasti ngacu ke Ansa Henley. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir yang ini. Selanjutnya nomor 3 ini. Coba lu lihat. Tadi gua recap sedikit ya. Yang ini bulat, warnanya lebih merah. Dan dia di medula, pasti segmen tebal descendant. Yang ini bulat, ya, lebih pucat atau ungu. Ini pasti segmen tebal ascendant karena udah mau mengarah ke tubul konturus distal. Ini kan sisa-sisa dari tubul konturus proksimal. Nah, yang terakhir di tengah-tengah mereka berdua ini adalah yang di loopnya itu adalah 3 ini. Apa tuh bro? Wah, ini adalah segmen tipis dari Ansa Henley. Nih, kalau lo perhatikan selnya tuh gepeng. Ya, karena dia tersusun oleh sel selapis gepeng. Beda sama yang dua temennya sebelumnya ini, dia selapis kubis. Lihat, selapis kubis, dia selapis gepeng. Jadi kalau lo mau cari yang segmen tipis ini gampang, cari aja yang epitel gepeng ya. Contohnya yang ini. Ini segmen tipis. Ansa Henle segmen tipis gitu ya. Jawabannya. Terus mana lagi? Nih. Ya. Nih. Tuh, kelihatan. Oke. Nah, yang terakhir ini, yang selanjutnya ini nomor 4 nih. Nah, dia agak lucu. Dia lihat ukurannya. Dia besar. Ya, dia besar. Lumennya kosong. Dia besar, nggak seperti segmen tebal descendant ya, dan tidak seperti segmen tebal ascendant ya. Mungkin warnanya sama, cuman ukurannya itu yang membedakan. Karena dia besar, dia bukan segmen tebal ascendant, dia ini adalah ductus colligentes, tubuli colligentes. Colligentes. Ya, udah tahu kalian ya, ini adalah tubulus colligen. Oke, terus selanjutnya ini yang terakhir, dia pakai warna biru. Nah ini kalau lo lihat, ini petalnya tipis dan dia ada yang penting tuh ada eritrosit di dalamnya nih. Nah, kalau ada eritrosit di dalamnya kan pasti lo tahu, ini adalah pembuluh darah yang sering disebut vasa recta. Karena dia ada di medula. Oke, gampang ya. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Yang pertama, kenapa disebut segmen tebal descendant Ansa Henley? Bentar. Gua tulis dulu deh, biar lu nggak salah kaprah. Mereka ini adalah bagian dari Ansa Henley ya. Ini juga nih. Jadi 1, 2, 3 ini Ansa Henley semua. Oke, ini adalah, ini gue belum tulis ya. Tipis. Oke, kita ulang. Pertama, ini warnanya, ukurannya sedang, diameternya sedang daripada, ini kan ada besar, kecil, sedang. Nah, diameternya sedang. Kalau dibandingkan sama yang lain, warnanya lebih merah atau lebih ya merah, lebih asam. Ini menandakan bahwa dia segmen tebal descendant karena dia sisa-sisa selnya epitelnya masih mirip-mirip sama
tubulus contortus proximal. Selanjutnya dengan ukuran yang sama tapi warnanya pucat, ya, diameter yang sama warnanya pucat atau ungu. Nah, ini adalah segmen tebal ascendant karena dia akan mulai seperti epitel-epitel dari tubulus contortus distal. Sedangkan di antara mereka ini yang tipis, yang cuma satu sel ini aja, cuma selapis epitel selapis gepeng ini aja. Ini adalah segmen tipis dari Ansa Henle. Terus selanjutnya yang diameternya paling besar dan dia pucat, ya pasti pucat ya. Ini adalah tubulus Colligen. Terus yang ini adalah yang terakhir ada eritrositnya di dalam adalah vasa recta. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, ini adalah perbatasan ginjal antara ini kok ngumpulin ya. Udah, kita mulai dari sini. Oke. Ini adalah perbatasan ya, ginjal. Jadi kalau lihat ini masih ada corpus malpighi ya sebelah sana. Dan di sini sudah nggak ada corpus malpighi, berarti ini adalah cortex. Yang sini cortex. Yang sini adalah medula. Nah, yang membatasi mereka itu kalau kalian lihat, ini kenapa gua bilang korteks ini ya, ada ini ya, nih yang mengarahkan ke sana, korteks. Terus di sini karena nggak ada lagi, ini adalah medula. Ini isinya tubus-tubus saja ya kayak tadi gambar sebelumnya. Nah, ini yang membatasi mereka ini adalah dua struktur ini, D dan C. Kita lihat di dalamnya ada eritrosit ya. Itu adalah suatu pembuluh darah. Tapi kita tahu pembuluh darah itu ada dua jenis, arteri dan vena. Gimana kalian bisa menentukan mana yang arteri, mana yang vena? Gampang. Arteri itu tebal, arteriol ya. Itu tebal, dia punya otot. Nah, jadi ini tebal nih, lihat. Ini otot nih. Nah, ini pasti yang C ini adalah arteri. Apa dulu arteri? Sedangkan yang tipis, nah lihat nih, nggak ada ototnya. Ini adalah vena. Masalahnya nih arteri, kita udah tahu nih arteri sama vena. Tapi ini arteri vena apa gitu? Karena ini membatasi ya, strukturnya besar dan juga membatasi medula dan korteks. Ini pasti adalah arteri vena arcuata. Ya. Kalau corticalis radiata itu ada di dalam, nggak kelihatan ya. Oke. Nah begitu ya, paham ya? Oke. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, ini sama ya kayak tadi gambarnya kurang lebih. Nah ini kalau kalian lihat, ini adalah dia ingin menunjukkan arteri interlobaris. Nah, arteri interlobaris itu berjalan di dua
piramis ginjal. Kita tahu piramis ginjal itu adalah medula. Lihat di sini. Kita cari batas. Kita batasin di sini ya. Sana. Oke. Nah lihat. C ini lihat strukturnya mirip. Dan kalau kita lihat nggak ada corpus Malpighi, berarti ini adalah medula. Dan kita tahu medula itu ada di piramis renalis, ya nggak? Nah, berarti di antara piramis renalis dan piramis renalis berjalan dua struktur pembuluh ya, arteri dan vena. Nah, ini kita bisa langsung bilang ini adalah arteri interlobaris. Kalau interlobularis beda ya. Interlobaris karena dia berjalan di antara dua piramis. Nah, yang untuk membedakan lagi gampang. Lihat di sini. Ini ada otot polosnya. Jadi ini adalah arteri. Sedangkan yang ini tidak ada otot polos. Ya, dan lebih luas ruangannya. Ini adalah vena. Oke. Ini piramis ginjal ya. Ya, gampang ya. Loh, kok keluar ini? Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini. Oke. Ini adalah, tahu nggak ini apa? Ini adalah ureter. Pembesarannya adalah 10 kali 10. Kalian bisa lihat ini ada lapisan-lapisannya, ya kan? Lapisan mukosa, ya, tunika mukosa, tunika muscularis, dan yang terakhir tunika adventitia. Jadi A itu tunika mukosa, B tunika muscularis, yang C adalah tunika adventitia. Oke. Kita bedah dulu yang tunika mukosa. Tunika mukosa itu di sini dia. Atasnya. Dari situ, dari lumen sini. Nah, ini adalah tunika mukosa. Dia ada dua. Ini epitel, ya ini kan di batas ini. Ya tuh. Nah, yang di dalam ini adalah epitel. Kalian harus tahu ya epitelnya apa? Transisional. Nah, sedangkan yang ini adalah tunika propria atau lamina propria. Lamina propria ini ada pembuluh darah gitu loh. Ini kamu harus tahu. Ini mukosa. Lihat epitelnya ini adalah epitel transisional.
berlapis kubis cuman di atasnya itu dia bisa gepeng, makanya transisional. Terus ini tunika propria, ini ada pembuluh darah. Selanjutnya B ini adalah yang B. Ini adalah lapisan muskularisnya. Jadi isinya otot ini. Ada 3 lapis otot, long, sirkuler, long. Longitudinalis, sirkuler, longitudinalis. Jadi ada 3 ya. Long, long. Nah, yang terakhir tunika adventitia ini sebenarnya apa sih? Nah, tunika adventitia ini adalah peritoneum sebenarnya. Kita tahu kan ureter ini adalah organ retroperitoneal, ya, jadi dia dibungkus oleh peritoneum yang parietal. Dah, gitu aja ya. Kita tahu nih ureter. Yang penting epitelnya transisional di sini. Kalian harus tahu. Dan dia irregular gini, lumennya mengkut. Harus tahu nih ya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita bersihkan dulu. Ya, selesai ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Oh, apa ini? Oke, kita mulai bahas. Oke, ini adalah vesika urinaria. Vesika urinaria ini pembesarannya 4x10. Nih, kita lihat di situ ya, ada 2 ya, A, B, C. Nah, ini mulai dari sini ya. Mulai dari sini sampai sini. Ini adalah tunika mukosa. Yang ini yang B ini dari sini sampai sini. Ini adalah tunika muscularis. Yang terakhir adalah sini sampai sini. Ini adalah tunika adventis. Aduh, iya. Oke. Tunika muscularis itu terdiri dari ini epitel. Nah, ini adalah lamina propria. Di epitel ini epitelnya transisional sama kayak ureter, ya, sama. Terus ini di lamina proprianya ini ada pembuluh darah, ya, jaringan-jaringan ikat areolar ya. Itu tunika propria. Terus di ototnya ini juga sama sebenarnya, ototnya itu ini adalah musculus dartos sebenarnya nih. Musculus kok dartos, detrusor. Sorry. Detrusor. Ya. Musculus detrusor ini arahnya kemana-mana nih. Ya, jadi long shear long ini 3 lapis, tapi ke arahnya kemana-mana lah, udah nggak bisa kita tentuin. Yang terakhir tunika serosa atau tunika adventitia ini adalah peritoneum pars parietal ya, pars parietalis. Oke. Selesai. Terima kasih. Oh, ntar coretnya hilang dulu. Terima kasih. Oke ya, beres.